Lihat sini. Kelihatan sederhana ya. Tolong, ini sering terjadi. Hal yang sederhana tapi penting. Kita belum bicara umat dulu. Bagaimana Anda bisa membangun umat kalau diri sendiri nggak bisa dibangun? Bagaimana bisa memperbaiki orang lain kalau diri sendiri belum bisa mengatur dengan baik? Sekarang perhatikan. Ini sederhana sebetulnya kelihatannya. Tapi penting sekali. Apa di antara sisi pentingnya? Perhatikan baik-baik. Ini belum selesai karena ada kaitan dengan fikih sholat. Seperti kelihatan sederhana. Seperti kelihatan sederhana. Kata Nabi, Allah, kami ingin memakmurkan masjid dengan manfaat dan keberkahan. Apa spesifik amalannya? 1. Man amana billahi wal yaumil akhir. Segala yang bermanfaat itu batasi pada segala yang bisa meningkatkan iman kepada Allah dan mengingatkan hari akhir. Ini manfaat banyak. Maraton, manfaat. Silat, manfaat. Tapi bagaimana mungkin kemudian orang maraton di dalam masjid? Sedang apa Pak? Mengamalkan isi Quran. Masya Allah. Ngapain? Maraton. Kok bisa? Bermanfaat. Tidak. Tidak setiap yang bermanfaat kemudian bisa hadir di dalam masjid. Maka dibatasi oleh Allah yang pertama, segala yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Dirinci kemudian. 1. Wa aqamas salat. Fokus. Perhatikan kalimat salatnya. Awas, ini seperti sederhana tapi sangat penting. Ketika disebutkan kalimat salatnya di ayat ini, pertama, lihat baik-baik menggunakan alif lam. Wa aqamas salat. As-salat. Alif lam fungsinya dalam ilmu nahwu salah satunya li ta'rif al-kalimat. Untuk memberikan kekhususan cara pada kalimat. Kekhususan ketentuan yang beda dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hey, kalau ada orang salat di masjid, ingin mendekat kepada Allah, mengamalkan yang bermanfaat, jangan sampai dia salat kecuali sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai dia salat kecuali sesuai dengan aturannya. Karena itulah Nabi SAW ketika pertama kali membangun masjid, kemudian memulai ibadah hubungan yang pertama terkait dengan Allah, maka hal yang pertama diajarkan oleh beliau bukan langsung salat, tapi yang pertama diajarkan cara-cara yang salat yang benar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berikan petunjuk. 1. Bagaimana menetapkan imam yang sesuai sehingga dengan itu nilai-nilai salat dan fikih salatnya benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. 1. Fokus salat yang benar. Turunannya Nabi tetapkan imam yang memahami fikih salat. Jangan sampai kemudian ada di masjid Anda salat, imamnya tidak mengerti fikih masjid. Imam tidak mengerti fikih salat. Hati-hati. Awas, ini seperti mudah ya. Imam di masjid itu beda dengan imam di luar masjid. Anda misalnya bermakmum di belakang imam di luar masjid. Kebanyakan orang senang mendengar bacaan yang indah, lagu yang bagus. Imam di masjid tidak cukup hanya paham dengan lagu yang bagus, irama yang bagus, bacaan yang merdu. Tidak. Bersamaan dengan itu, dia mesti paham fikih masjid dan fikih berjamaah. Contoh. Bagian pertama yang Nabi kerjakan ketika mulai berbalik akan memimpin salat berjamaah. Contoh kecil. Nabi tidak pernah memulai salat berjamaah kecuali dengan melihat kondisi makmumnya. Beliau berbalik. Kemudian melihat siapa yang salat. Begitu selesai beliau lihat kemudian bagian kakinya. Selesai lihat bagian bahunya. Maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Bima ma'na sawsufuf. Tolong luruskan rapatkan safnya. Kemudian beliau lihat bahunya. Kata beliau, hadhu bainal wanaqib wal aqdam bima ma'na. Lurusnya kaki bisa diukur dengan lurusnya bahu. Bisa diambil contoh, kita minta teman-teman 3 orang misalnya untuk ke depan. Saya langsung tunjuk. 1, 2, 3, izin. Fokus sini. Saya berikan contoh, boleh di sini mas. Ya, posisi akan sholat. Luar biasa, selama pengalaman saya sholat, teman-teman setiap orang sholat pasti menghadap ke arah kiblat. Ya, cuman di sini ada orang sholat menghadap ke arah penonton. Sini mas. Lihat sini. Kelihatan sederhana ya. Tolong, ini sering terjadi. Hal yang sederhana tapi penting. Kita belum bicara umat dulu. Bagaimana Anda bisa membangun umat kalau diri sendiri nggak bisa dibangun? Bagaimana bisa memperbaiki orang lain kalau diri sendiri belum bisa mengatur dengan baik? Sekarang perhatikan. Ketika Nabi mengatakan kalimat simpel. Lihat baik-baik. Kata Nabi, lurusnya kaki bisa dilihat di lurusnya bahu. Maka beliau merapatkan kemudian bahunya. Bahkan berjalan di antara sela-sela saf. Dan mengatakan, luruskan, luruskan, luruskan. Tepuk, luruskan. Bahkan Masya Allah. Pada hal yang belum ada lurus, belum ada garisnya, beliau membawa pedangnya. Kemudian dengan pedang itu digaris. Setelah digaris, diluruskan bagian kakinya menjadi ukuran dari bahunya. Perhatikan baik-baik ya.
Bagaimana cara mengukur bahu supaya lurus? Ini seperti sederhana. Seperti sederhana, tapi jarang kemudian dipraktikkan. Lihat kaki bagian belakang. Jadi kalau Nabi meminta meluruskan dengan garisnya itu, yang diluruskan dengan garis bukan kaki bagian depan jarinya, tapi tumit bagian belakang. Dan jangan lihat ke bawah sedang sholat. Fokus lihat baik-baik. Cek ini ya, cek ini lihat baik-baik. Tolong luruskan kakinya, rapatkan bagian depannya Pak. Jarinya. Bagian depan, luruskan dengan garis. Bagian depan, ini garis. Luruskan dengan garis. Sekarang lihat. Saya minta kepada teman-teman meluruskan kaki bagian depan. Bahunya lurus tidak? Tidak, pasti bergelombang. Kenapa? Karena ukuran kaki berbeda. 40, 42, 43. Warna sepatu beda. Yang ini hitam, yang itu sepatunya biru, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang itu kemudian sepatunya warnanya coklat misalnya. Ya, teman-teman fokus lihat baik-baik. Sepatu beda, ukuran tidak sama. Begitu yang diluruskan kaki bagian depan karena ukuran kaki beda, maka bahunya pasti tidak akan lurus. Tapi lihat rumus Nabi. Luruskan tumit bagian belakang. Dibuat oleh Nabi garis menggunakan pedang kalau belum ada garisnya. Tapi mohon izin ya, tolong kalau mengikuti sunnah Nabi, dibaca dengan baik dengan ilmunya. Jangan langsung dibaca, langsung dipraktekkan, tangkap. Nabi sunnahnya pakai pedang, saya bawa pedang terus. Belum ada garis. Karpet pakai pedang dibeginikan. Besok-besok, kenapa ini sobek? Sunnah Nabi Pak. Anda yang salah, Nabi yang disalahkan. Tolong luruskan dengan garis ini Pak, tumitnya. Yang rapat dengan garis. Misal, tumitnya, saya luruskan. Tuh, lurus. Paskan. Nah, lurus tidak? Lebih daripada yang tadi, lebih baik. Ini sederhana sebetulnya kelihatannya, tapi penting sekali. Apa di antara sisi pentingnya? Perhatikan baik-baik. Ini belum selesai karena ada kaitan dengan fikih sholat. Seperti kelihatan sederhana. Seperti kelihatan sederhana. Kata Nabi, luruskan bagian tumitnya. Dengan tumit ini maka bahunya akan sejajar. Kemudian rapatkan. Kenapa penting dirapatkan? Rahasianya ada di Abu Daud, nomor hadis 666. Kata Nabi, persoalannya ketika Anda mulai sholat, setan itu akan mulai kemudian membisikkan di telinga Anda, di dalam jiwa Anda. Ketika Anda mulai bertakbir. Kata setan, fayaqulu, lihat kalimat Nabi. Udhkur kada, udhkur kada. Ketika Anda mulai bertakbir, setan akan membisikkan di jiwa Anda. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Kalau tidak percaya silahkan. Anda sebelum sholat, biasa aja begini. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, tiba-tiba secara ajaib bisa hadir dalam ingatan Anda ini dan itu yang sebelumnya tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Bahkan nanti malam bangun tahajud. Kalimat saya yang sekarang itu bisa hadir malam nanti. Begitu Anda takbir, ingat kata Ustaz Adi, ada setan berbisik. Itu setan sebetulnya. Setan, betul. Jangan nengok sedang sholat. Betul. Nah, yang paling berbahaya adalah, kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai bisa terjadi ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Karena itu tutup celahnya, tutup celahnya, tutup celahnya. Merapatkan saf seperti ini bukan sekedar meminta untuk rapat. Di antara maknanya supaya memberikan kesempatan kepada kita untuk khusyuk dan menutup celah setan untuk masuk di dalamnya. Paham ya? Karena itu silahkan sholat dengan keadaan berpisah seperti ini. Dengan rapat seperti tadi, demi Allah saya katakan akan melahirkan suasana berbeda dalam sholatnya. Kalau nggak percaya, mulai nanti Anda sholat berjamaah, coba mulai rapatkan saf seperti Nabi tunjukkan. Akan terjadi suasana yang luar biasa dalam sholat Anda. Ya Ustaz, saya kan tidak ada masalah, setan ikut. Ya sekalian dia sholat lah gitu kan. Nah itu kan urusan Anda, tapi kan tidak semuanya orang bisa seperti Anda. Ya, jadi kembalikan teman-teman dan jangan mencela orang lain. Kita hanya berusaha mengikuti tuntunan yang benar. Kalau ada yang tidak sepakat, kita pahami. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu membuat kita berbuat maksiat. Paham? Rapat. Belum selesai. Tiba-tiba, ketika Nabi melihat orangnya dan rapatkan, luruskan, ini kalimatnya lembut. Bahu, tolong rapatkan. Coba luruskan, rapikan. Nabi tidak pernah mengajarkan kasar. Jadi kalau ada imam tiba-tiba berbalik, melihat, rapatkan tuh, rapatkan, luruskan. Oh, Masya Allah. Itu pasti belum bisa baca hadis Nabi. Nah itu disebut menyalahi kaidah yang tadi disebutkan. Awas, hati-hati, hati-hati. Rapat, lurus, baik. Like and subscribe.